Halo, selamat malam pemirsa. Dua Sisi kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Anda sudah pasti tahu apa yang akan kita bahas, kita perbincangkan malam hari ini. Masih melekat dalam ingatan kita beberapa hari yang lalu, kurang lebih sekitar 4 hari yang lalu pada hari Minggu lalu, ada peristiwa yang mengejutkan. Seorang ulama ini diserang oleh orang yang tidak dikenal, yang akhirnya diketahui merupakan pemuda berusia 24 tahun. Sempat ada informasi bahwa pemuda ini mengalami gangguan jiwa. Tapi benarkah hal tersebut pemirsa, meskipun sampai saat ini belum ada bukti satupun yang mengkonfirmasi bahwa tersangka merupakan orang dengan gangguan jiwa. Dan peristiwa penusukan ini tentunya menimbul respon yang sangat reaktif sekali dari masyarakat. Mereka meminta agar polisi berhasil mengungkap kasus ini untuk mencari tahu apa sebetulnya motif dari peristiwa penyerangan terhadap Syekh Ali Jaber ini pemirsa. Nah, malam hari ini Dua Sisi hadir dengan tajuk Ulama Diserang, Adakah Dalangnya? Untuk mendiskusikan itu pemirsa, kami mengundang 5 orang narasumber. Siapa saja mereka? Saya perkenalkan terlebih dahulu yang sudah hadir di studio kami, yaitu ada Brigjen Pol Edi Hartono, merupakan Direktur Penegakan Hukum BNPT. Selamat malam Pak Edi, apa kabar? Selamat kabar, baik. Baik. Kemudian pemirsa, kami juga mengundang Bang Fadlizon, merupakan anggota DPR RI, tapi yang bersangkutan masih dalam perjalanan. Mungkin dalam waktu beberapa menit lagi akan tiba di studio kami pemirsa. Dan dari kejauhan kami juga akan berbincang dengan 3 orang narasumber lainnya. Saya sapa ada Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad selaku Kabid Humas Polda Lampung. Kemudian juga ada Ustadz Tengku Zulkarnain yang merupakan Wasekjen MUI yang saat ini berada di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Dan juga ada Profesor Kiai Haji Muhammad Fikri yang merupakan Ketua PWNU Lampung. Assalamualaikum Bapak-Bapak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Tisa. Iya, baik. Nanti kita akan berbincang, kita juga akan mencari tahu bagaimana proses terakhir hasil dari penyidikan. Tapi pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi pengantar berikut ini terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan terakhir dari informasi pengantar tersebut pemirsa. Apa motifnya, apakah ini sudah direncanakan, dan berbagai hal lainnya yang menjadi pertanyaan dari publik. Pertama saya ingin menuju ke Pak Pandra terlebih dahulu. Pak Pandra, sampai dengan hari ini bagaimana hasil dari penyidikan pihak kepolisian atas kasus ini? Apakah sudah terungkap motif-motifnya? Baik, terima kasih pada kesempatan malam Jumat yang berkah ini. Kami akan menyapa kepada seluruh narasumber yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Zulkarnain, Tengku Zulkarnain, kemudian juga Pak Fadlizon, kemudian juga yang kami hormati Pak Brigjen Edi dan juga Prof Mukri. Ya, jadi dan Mbak Tisa juga. Jadi ini yang dapat kami sampaikan bahwa alhamdulillah ya, artinya kami tadi baru saja melaksanakan kegiatan rekonstruksi daripada kasus yang menjadi saat ini menjadi perhatian kita semua, di mana kasus ini adalah kasus yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, di mana kegiatan itu berlangsung pada saat kegiatan Hafiz Quran yang berlangsung di Masjid Falahidin. Nah, jadi akibat kejadian itu artinya Syekh Al-Jabir yang sebagai pembicara, di mana beliau menyampaikan suatu tausiah yang berjudul adalah memperbaiki hati. Dalam kegiatan interaksi dengan para jemaah, rupanya Syekh Al-Jabir sempat menyampaikan kepada para santri untuk tampil ke depan untuk mendengarkan lafaz-lafaz Quran, dan akan beliau berikan kesempatan untuk berfoto. Nah, pada berikan kesempatan berfoto itulah tiba-tiba dari sisi sebelah kanan hadir seseorang laki-laki ya yang menggunakan senjata tajam. Sudah terungkap tidak Pak Pandra sampai sejauh ini apa yang melatar belakangi peristiwa penusukan ataupun penikaman tersebut Pak Pandra? Ya, jadi pasca kejadian tersebut tentu penyidik dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung artinya mengungkap dengan melakukan beberapa pemeriksaan melalui berita acara pemeriksaan. Nah, disinilah terungkap daripada motivasi pada kejadian tersebut. Tentunya tersangka ataupun pelaku ini adalah terbayang-bayang daripada beberapa kegiatan-kegiatan yang sering ditampilkan oleh Syekh Al-Jabir, sehingga dia merasa gelisah. Itu yang dia rasakan, sehingga pada saat itu ada niatan dia untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam jiwa orang lain, yaitu yang sampai terjadi dia mempersiapkan diri, kemudian juga kegiatan-kegiatan tersebut juga dia jaraknya juga tidak terlalu jauh, dia sempat membawa senjata tajam, dan terjadilah peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, ini yang kami mengungkap, dan memang hasil dari pemeriksaan seperti itu,
Dan kami tetap melakukan proses penyidikan adalah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Demikian, Mbak. Kita ingin tahu, ada informasi di luar yang cukup menjadi kontroversi. Pihak keluarga mengatakan bahwa tersangka ini sudah mengalami gangguan jiwa sekitar 4 tahun yang lalu, merupakan ODGJ sekitar 4 tahun yang lalu. Tapi banyak pihak yang tidak percaya dan polisi pun juga belum mengkonfirmasi perihal ini. Meskipun sudah dilakukan katanya ya proses pemeriksaan secara psikologis. Mungkin bisa diinformasikan Pak seperti apa hasil pemeriksaan psikologisnya? Ya baik, ya justru yang kami sampaikan tadi bahwa Polri dalam ini penyidik ya melakukan upaya penyidikan itu melalui upaya penyelidikan, dan penyidikan ini tidak terlepas daripada scientific crime investigation ataupun juga penyelidikan tindak pidana yang berdasarkan berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi apa yang disampaikan daripada keluarga tersangka ini tentunya menjadi pendalaman khusus untuk kami memberikan visum yang nantinya akan berbentuk visum et repertum dari saksi ahli yang bertugas untuk melakukan observasi. Dan observasi ini sudah dilakukan oleh tim dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung maupun dari Puskesmas Polri. Tapi terlepas dari itu semua, artinya kami tetap lebih mengutamakan proses penyidikan. Ini adalah sifatnya adalah pelengkap. Nah, kami tetap melakukan proses penyidikan, bahkan kemarin setelah kami menentukan unsur-unsur pasal, yaitu pasal 340, KUHP, kemudian 338 maupun 351 dan Undang-Undang Darurat tersebut, unsur terpenuhi, kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, dalam hal itu juga jaksa sudah menerima surat tersebut dan kami sudah melakukan rekonstruksi yang kami lakukan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, dan sampai saat ini perkembangannya adalah kami sudah memeriksa sekitar 17 saksi, baik saksi yang berada di sekitar TKP, baik saksi yang berada di lingkup keluarga seperti tadi yang disampaikan. Keluarga sudah kita lakukan pemeriksaan, kita minta keterangan, dan kita ketahui bersama bahwa keluarga tersebut adalah keluarga yang bekerja sebagai seorang buruh daripada orang tua tersangka AA ini. Kemudian juga tersangka AA ini adalah sempat mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Memang putus sekolah sampai dengan SMP dan mempunyai pekerjaan yang tidak tetap dan masih ketergantungan dengan orang tua. Ya itulah. Hal-hal tersebut tentunya kami tetap on the track untuk melakukan proses penyidikan perkara ini sehingga nanti terang benderangnya perkara ini adalah nanti bermuaranya kepada keputusan hakim sebagaimana diatur di dalam pasal 44. Oke, kami baik. Tidak bisa. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Pak Pandra, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, saya ingin langsung sekarang ke Ustadz Tengku Zulkarnain. Ustadz, ini cukup menarik. Ustadz cukup merespon peristiwa penikaman ini dengan sangat emosi begitu ya, sangat kecewa sekali. Ada satu statement Ustadz mengatakan bahwa di tweetannya, siapa gerombolan mereka itu? Apakah ada hubungannya dengan gerakan September? Ini gerakan September maksudnya gerakan G30 SPKI atau bagaimana Ustadz? Ya, kita harus melihat dengan jujur bahwa banyak peristiwa-peristiwa penganiayaan, bahkan pembunuhan itu rata-rata terjadinya di bulan September. Bahkan peristiwa-peristiwa yang didalangi oleh orang-orang komunis di seluruh dunia itu selalu gerakannya itu adalah gerakan September. Jadi bukan hanya di Indonesia, selalunya gerakan September menuju Oktober. Bahkan PKI Musso tahun 1948 juga kan September-Oktober juga. Banyak peristiwa-peristiwa itu begitu, dan penganiayaan di Indonesia sebelum ini pada tahun 2018 kan rata-rata juga hampir terjadinya di bulan September. Jadi kita harus waspada, jangan kita segera fokus kepada orangnya saja, oknum ini saja. Sebenarnya siapa mereka? Kenapa terjadinya pada bulan September dan selalu sistematis ya, sangat terarah begitu. Kenapa kalau menurut Ustadz yang diserang, kenapa harus bulan September? Terus kenapa kalau menurut Ustadz ini ada kaitannya dengan orang tertentu? Motifnya mereka apa? Menyerang Ustadz yang ceramahnya mengademkan, tidak ada terkait dengan aliansi apapun? Ya, saya melihat begini sebenarnya ya. Pertama, isi ceramah yang mempengaruhi dia, kata Pak Pandra tadi kan, harusnya polisi kejar ceramah yang mana. Sebab walaupun Syekh Ali Jabir ini adem ya, tapi kan ada ceramahnya itu yang mengokohkan agama yang dibenci oleh komunis dan sekuler. Orang-orang sekuler juga membenci, anti agama juga ya sebenarnya itu. Yang satu di sisi kanan, satu di sisi kiri, sekuler dengan komunis. Apa yang saya amati, salah satu ceramah Syekh Ali Jabir adalah saya ingin berjuang
dan mewujudkan banyak penghafal-penghafal Quran. Dan suatu hari saya ingin berharap ada seorang imam mengimami 1 juta orang, dan imam itu adalah seorang presiden. Ini sangat berbahaya bagi orang PKI, komunis, dan orang-orang sekuler. Mereka nggak suka ini. Yang suka kan cuma kelompok-kelompok Islam saja. Kepingin imam sholat besar di Indonesia itu, Idul Fitri atau Idul Adha, itu seorang imamnya itu adalah seorang presiden. Itu impian saya juga, impian semua orang Islam. Yang hatinya bersih tentu, yang tidak terpengaruh oleh politik-politik kotor, pelacur-pelacur agama yang mencari duit dari situ. Jadi saya pikir ini harus didalami polisi. Ceramah Syekh Ali Jabir yang mana? Apakah yang itu? Kalau yang itu berarti ada indikasi anti agama di situ. Baik. Apakah komunis, apakah sekuler. Oke, baik. Nanti kita coba konfirmasi ke pihak polisi, tapi sebelumnya saya ingin mendengar suara dari PWNU Lampung, yaitu Profesor Kiai Haji Muh Mukri. Prof atau Pak Kiai, bagaimana Anda melihat soal riak-riak di luar sana yang meminta ataupun ada indikasi dugaan-dugaan tertentu soal penikaman terhadap ulama Syekh Ali Jabir ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kemarin juga saya untuk memberikan komentar terhadap kasus penikaman terhadap seorang ulama yang sama-sama kita kenal, yaitu Syekh Ali Jabir. Memang apa yang tadi disampaikan baik oleh pihak kepolisian atau apa yang disampaikan oleh Pak Tengku Zulkarnain tadi, ini kan berkembang di tengah masyarakat itu. Muncul spekulasi-spekulasi, bahkan banyak beberapa saat ingin bahwa memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Iya, karena ini menjadi isu nasional gitu. Sebab di Lampung selama ini puluhan tahun itu, ini baru sekali terjadi ada di Lampung bahwa ada ulama sedang memberi ceramah atau menghadiri pengajian, ada tindakan kekerasan. Sebelumnya jujur saja di Lampung ini aman-aman saja, nggak. Ini harus diakui. Oleh karena itu, ketika ini polisi sudah menangani dan saya lihat sangat profesional dan cepat, malam itu juga pihak kepolisian ikut menemui Syekh Jabir gitu, baik Pak Kapolda bahkan Pak Kapolres juga kami tahu menemui beliau gitu. Jadi saya agak ini juga ngerasa ini banyak sekali tuntutan seolah-olah ada pihak-pihak tertentu yang memainkan kasus ini gitu. Oleh karena itu saya berharap bahwa polisi tetap harus bertindak profesional dan kita harus percaya itu gitu. Soal kemudian ada yang disampaikan oleh Tengku Zulkarnain tadi, ya itu kan nanti sambil berjalan. Tapi sekarang justru saya ingin bahwa pihak kepolisian bertindak profesional, dan saya yakin pihak kepolisian tidak akan main-main dengan penanganan ini. Ini menyangkut reputasi dan taruhan bagi ke pihak kepolisian. Jadi menurut saya masyarakat Lampung ini selama ini aman-aman saja, damai-damai saja, tidak ada yang seperti ini. Nah ini terjadi baru sekali terjadi ini, maka saya minta betul pihak kepolisian bertindak profesional dan transparan, terbuka gitu. Jadi jangan sampai kita prihatin, semuanya prihatin dan kecewa, marah gitu ya dengan kejadian ini, malu kita sebagai orang Lampung gitu. Tapi ini kan bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja gitu, Mbak. Baik, saya ingin sekarang ke Bang Fadli Zon, sudah bergabung bersama kita Bang Fadli Zon di sini baru saja tiba. Selamat bergabung Bang Fadli. Bang Fadli ini juga cukup mengkritik soal peristiwa penikaman terhadap Syekh Ali Jabir ini. Cukup bersuara juga keras begitu di sosial medianya. Ya, saya melihat ini bukan kejadian pertama ya. Jadi mungkin tindakan persekusi bahkan juga tindakan serangan-serangan terhadap tokoh-tokoh agama, terutama para ulama ini cukup banyak gitu ya. Dan anehnya itu seringkali dianggap sebagian itu orang gila ya, dan tidak konklusif apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga menurut saya ini ada sesuatu yang salah di sini. Jadi kita mau melihat ini sebagai suatu peristiwa biasa atau peristiwa yang luar biasa.
Kalau seperti peristiwa biasa tentu jawabannya kita sudah tahu. Kita tunggu aja hasil penyelidikan. Kita tunggu saja apa hasil pengembangan dari pihak aparat keamanan ya di dalam proses penyidikan nantinya. Tetapi kalau kita melihat ini satu kasus yang luar biasa karena terjadi juga beberapa kali dan ini terjadi dengan rekam jejak digital yang jelas gitu ya. Yang menurut saya beredar di seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian masyarakat Indonesia tentu bertanya, ini kok seperti ini? Jadi alasan-alasan yang menggampangkan termasuk seperti orang gila, apalagi juga terbukti tidak ada. Itu orang tuanya loh yang mengatakan orang gila, bukan Iya. pihak dari kepolisian. Justru itu, pasti mungkin ada maksud tertentu. Tetapi kan juga tidak ada rekam jejaknya yang saya dengar ya, perkembangannya tidak ada rekam jejak di rumah sakit mana atau yang lain. Apalagi dia juga aktif di platform sosial media. Seperti Instagram ya kalau tidak salah, mungkin juga Facebook gitu ya dan yang lain. Ini kan artinya ada sesuatu yang luar biasa dengan orang ini. Tujuannya juga jelas, sasarannya jelas, yaitu Syekh Ali Jaber yang sedang bicara di depan sana sudah mempersiapkan senjata tajam, sudah mengarahkan ke tempat yang dianggap bisa berakibat fatal gitu ya. Ini kan sebuah perencanaan pembunuhan. Nah, apa yang di belakang perencanaan pembunuhan ini kan pertanyaan berikutnya adalah apakah dia pelaku sendiri atau dia merupakan bagian dari sebuah terror network gitu ya. Itu ada buku yang ditulis udah lama sebetulnya, itu namanya Terror Factory atau pabrik teror gitu ya. Itu sebuah hasil investigasi jurnalistik tentang apa manufakturnya FBI. Karena FBI ini udah terlalu banyak menggalang informan, menggalang agen dan sebagainya, ya dia sendiri kemudian tentu agak kesulitan juga untuk menghandle segala macam itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Apakah ini memang ada campur tangan dari pihak-pihak asing atau ada oknum-oknum di dalam negeri yang menjalankan semacam terror factory ini atau pabrik teror ini. Dan tentu saja pabrik teror ini punya satu tujuan. Tujuannya memang untuk memberikan rasa takut kepada orang yang berceramah, kepada para ulama, para kiai mungkin ya, para habaib, atau juga ingin mengalihkan persoalan, mengalihkan isu dan sebagainya. Jadi ini harus ada satu investigasi yang menyeluruh. Untuk itu mungkin dibutuhkan lebih dari sekedar penyelidikan atau penyidikan. Saya kira perlu dibentuk semacam tim gabungan pencari fakta, TGPF gitu ya, supaya ada penyelesaian itu yang holistik. Jangan sebentar-sebentar orang gila dan sebagainya. Ini menurut saya menghina akal sehat, menghina intelektualitas, dan akhirnya membuat masyarakat tidak percaya kepada aparat kepolisian. Oke, baik. Nanti akan kita minta komentar dari aparat kepolisian dan juga nanti kita akan mendengar, ini ada cukup menarik adalah soal public terror. Bisa saja seperti itu hipotesisnya begitu ya. Dan nanti kita akan minta jawaban dari Bapak-Bapak di sini, tapi kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Prof. Mukri yang sudah bergabung bersama kami di program Dua Sisi kali ini. Assalamualaikum Prof, selamat malam. Dan pemirsa, Dua Sisi akan kembali usai jeda berikut sesaat lagi. Saya langsung ingin ke BNPT. Pak Edi, ini mungkin ada dugaan-dugaan spekulasi bahwa ini bisa saja berkaitan dengan teror, misalnya begitu, public terror ingin menimbulkan ketakutan di masyarakat. Nah, dari BNPT sendiri kan juga diminta untuk bekerja sama ini ya, untuk melihat apa sebetulnya di balik peristiwa ini. Apakah mungkin memang ada niat untuk melakukan teror yang dilakukan oleh tersangka ini, bekerja sama mungkin dengan pihak tertentu? Ya, terima kasih Mbak Tisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber. Pertama-tama kami mengucapkan prihatin ya atas kejadian ini yang menimpa Syekh Ali Jaber. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh ya, sehingga bisa melanjutkan dakwahnya kembali. Kemudian yang kedua, kami juga apresiasi kepada pihak Polri, khususnya penyidik Polda Lampung yang kalau menurut saya cepat nih Bu, dari kejadian sampai sekarang ini sudah masuk tahapan rekonstruksi. Dan ini perlu diapresiasi sehingga ini menjadi pertanggungjawaban kepada publik. Nah, kemudian yang ketiga, memang kami BNPT ya, ketika peristiwa BNPT memang pernah dikumpulkan Pak oleh Menko Polhukam sesuai arahan Bapak Presiden, dikumpulkan seluruh jajaran yang terkait untuk memaksimalkan, sama-sama menyelidiki apa motif dan tujuannya. Dan oleh sebab itu BNPT dalam hal ini sampai saat ini BNPT
belum menemukan tersangka AA ini terpapar paham radikal terorisme maupun berhubungan dengan organisasi terorisme. Kalau mungkin ada indikasi juga seperti paham-paham tertentu tadi yang disebutkan, mungkin ada kaitannya dengan komunis, mungkin kaitannya juga ada dengan paham sekuler atau paham lainnya. Apakah ini mungkin ada terindikasi dari sana? Ya, termasuk itu, Mbak. Jadi semua karena dalam proses pengumpulan informasi itu kami menggunakan teknik induktif dan deduktif. Artinya berangkat kami dari TKP, ya dari tempat kejadian, kemudian lihat keluarnya dampak daripada peristiwa itu. Apakah ada baik itu pengaruh dari luar, baik itu secara offline maupun secara online. Sehingga semua kami bekerja mengumpulkan informasi secara komprehensif. Ya, jadi supaya tidak menimbulkan kesimpang siuran. Oke, tapi begini, ini kita lihat ada sedikit screenshot dari layar kaca bahwa BNPT berstatement, dalam hal ini adalah Kepala BNPT yang menyatakan bahwa penusuk Sheikh Ali Jaber pernah terbukti gangguan jiwa. Ini diungkapkan waktu itu ketika berada di DPR oleh Kepala BNPT. Apakah itu betul memang terkonfirmasi? Saya terima kasih, melalui acara Dua Sisi ini kami juga memberikan verifikasi terhadap pernyataan dari beliau. Sebenarnya makna yang dimaksud bukan seperti itu, bahwa maknanya adalah BNPT mengajak seluruh aparat penegak hukum dalam BNI Polri untuk bekerja profesional dan transparan, sehingga apa yang menjadi fakta-fakta hukum itu segera disampaikan, kemudian dilaksanakan sesuai dengan SOP, sesuai dengan hukum acara pidana. Gitu. Nah, soal kaitan dengan statement gangguan jiwa tadi itu bagaimana maksudnya, Pak? Oke, itu kan dari segi polisinya, harapannya semua ingin menginginkan seperti itu. Artinya ketika itu memang timbul kan beberapa informasi ini akibat kemajuan teknologi, Mbak, bahwa informasi itu gampang mudah tersebar lewat sosial media, lewat media lainnya, sehingga ini menimbulkan ya ketika peristiwa itu bahwa BNPT memang tidak menyatakan seperti itu, Pak. Bahwa tidak seolah-olah menyimpulkan bahwa pelaku adalah mengalami gangguan kejiwaan, padahal tidak. Maksudnya adalah bahwa BNPT bersama aparat penegak hukum mendorong untuk proses hukum transparan, jadi sesuai dengan fakta hukum yang ada dan dibuktikan apakah benar. Jadi itu, Pak, masalahnya di situ. Oke, baik. Kita dapat poinnya. Sekarang kita ingin ke Pak Pandra. Pak Pandra, ini ada beberapa catatan dari Ustadz Tengku Zulkarnain tadi. Ceramah yang mana mungkin yang di situ yang sering didengarkan terus-menerus oleh tersangka ini. Kemudian soal rekam jejak dari tersangka ini juga seperti apa? Apakah ini sudah terjawab, sudah bisa diidentifikasikan, Pak Pandra? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Tisa. Perkembangan dari hasil penyidikan ini kan kami sudah memasuki hari keempat ya. Artinya proses-proses penyelidikan yang ada tentunya nanti dari penyidikan ini tetap akan kami korek keterangan. Karena menurut tersangka AA ini memang tersangka AA ini mengikuti semua rangkaian-rangkaian daripada tayangan-tayangan yang selama ini ada, yang didapat informasi itu adalah dari hampir kurang lebih dari beberapa bulan yang lalu gitu. Artinya inilah yang kita tanyakan, artinya tapi kita biasanya kalau mendengar suatu tausiah itu rasanya damai, jadi kenapa bisa bergejolak dan sebagainya. Ini yang jadi. Tapi Pak, pertanyaannya kalau memang bergejolak, kenapa terus dia rajin menonton tausiah itu setiap seminggu sekali, Pak? Justru dia begitu melihat itu selalu rasanya nggak tenang, jadi karena bukannya dia menonton, tetapi artinya pada saat itu dia selalu udah terbayang-bayang. Nah, inilah yang kesimpulan dari motivasi itu, dia mengatakan seperti itu gitu. Jadi dia mengatakan bahwa dia selalu terbayang-bayang sehingga perasaannya tidak tenang. Kemudian juga pada hari Minggu itu korban atau Sheikh Al Jabir juga berada di sana, di mana bunyi speakernya juga artinya kan terdengar sampai ke rumahnya, dia berada di sana, akhirnya timbullah niat itu. Konten apa sih, Pak, kira-kira, Pak? Kita kan ingin tahu. Tentunya ketika seseorang tidak merasa nyaman ketika berbincang, kita kan ingin tahu sebetulnya konten seperti apa yang membuat tersangka ini merasa tidak nyaman, merasa gerah dari sekian banyak yang dia tonton itu, Pak. Ya, ini yang memang di dalam perilaku di dalam keluarganya itu yang disampaikan tadi, memang keluarga ini artinya orang tua daripada tersangka ini kan ya atas nama pasangan M. Rudi dan Rohati ini kan artinya
selalu menjadi anak ini atau anaknya atas nama PSKAA ini selalu menjadi beban keluarganya. Jadi dalam kesehariannya, karena memang diputus sekolah, tapi kalau diikuti dari pendidikan dari awalnya, memang dia masuk di sekolah madrasah ibtidaiyah. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian juga kesehariannya juga, dia itu adalah putus sekolah dan juga kerja serabutan, dan ya itu saja yang dapat kami gali seperti itu. Sehingga ini yang menjadi penyelidikan kami ke depannya, artinya hal-hal yang berkaitan dengan apa, aktivitas sehari-hari, itu adalah penyelidikan dari kami yang sedang proses penyidikan ini yang sedang berjalan dari semua masukan, dan kemudian juga dari informasi yang didapat tentu kami akan simpulkan dan nanti akan kami akan melakukan dalam berita acara pemeriksaan dari saksi yang menambahkan yang lainnya. Oke, baik. Nanti kita akan menggali lebih jauh lagi pemirsa mengenai dugaan-dugaan motif ataupun modus dari tersangka ini melakukan penikaman terhadap Sheikh Ali Jaber. Tapi nanti pemirsa usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin ke Bang Fadli. Tampaknya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Pandra tadi. Iya, menurut saya tentu kita apresiasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sesuai dengan prosedur dan standar yang ada. Tetapi saya ingin mengingatkan saja bahwa ini bukan satu kasus biasa, ini kasus yang menjadi perhatian publik. Oleh karena itu pendekatannya itu harus lebih holistik dan jangan memberi satu dugaan-dugaan seperti sakit jiwa, orang gila dan sebagainya, seperti yang sering terjadi, yang membuat masyarakat langsung tidak percaya gitu ya. Karena pola ini bukan pola baru. Saya ini pernah ngambil mata kuliah namanya Complex Emergency dan banyak seminar-seminar di London tentang terorisme dan sebagainya. Nah, pola yang seperti ini itu adalah pola pabrik teror tadi gitu ya. Jadi ada di belakangnya juga dalangnya. Dan pasti ada networknya. Perlu diselidiki juga misalnya dia terkait dengan link tertentu, lihat media sosialnya dan di dalamnya. Kalau kita ingat kasus tahun lalu, tanggal bulan Maret ya 2019, ada seorang yang Brenton Tarrant itu yang menembaki masjid An-Nur di Christchurch di New Zealand sehingga membunuh 51 orang dan melukai sekitar 40-an orang. Itu kurang lebih sama sebetulnya. Karena ada semacam advokasi anti-Islam, waktu itu white supremacist ya, mereka ini white supremacist, anti-Islam, anti-imigran. Nah, saya kira ini juga perlu diperhitungkan, jangan lagi kita agenda teror itu selalu dikaitkan dengan Islam, jadi akhirnya seolah-olah Islam itu teror gitu ya. Dan kemudian orang seperti ini, mungkin dia ini cuma sekedar alat saja, saya kira dia sekedar wayang saja, di belakangnya itu ada yang ngatur gitu ya. Dialah yang menjadikan dia ini sebagai instrumen untuk melakukan tindakan-tindakan teror karena dia sudah diindoktrinasi tentang satu Islamofobia, fobi terhadap Islam gitu ya. Dan menurut saya ini yang sangat berbahaya. Kalau ada satu pabrik teror di belakang ini yang mengendalikan seperti ini dan akan kejadian bisa berulang. Nah, saya kira ini akan memecah belah, akan membuat kekacauan, apalagi kita di tengah pandemi ini kan harusnya fokus mengatasi bersama ya. Nah ini yang jangan sampai terjadi, harus diselidiki di belakangnya. Berarti intinya Bang Fadli mengatakan ada kemungkinan di sini bahwa Islamfobia itu terjadi sehingga itulah kenapa pemuka-pemuka agama yang akhirnya diserang. Ada beberapa catatan. Coba kita tanya ke BNPT dulu nih. Apakah BNPT mungkin memiliki catatan-catatan khusus terlepas dari kasus ini, walaupun memang kasus ini akhirnya membuat kita juga ada yang berpikir seperti itu. Apakah mungkin ada catatan-catatan soal Islamfobia yang terjadi di negeri ini yang menimbulkan teror sehingga ulama-ulama yang diserang? Karena ini bukan pertama kalinya terjadi penyerangan ulama, Pak Edi. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Fadlizon. Memang kami BNPT tentunya bekerja berdasarkan dasarnya yuridis ya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 2018, di mana undang-undang ini merupakan perubahan daripada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Undang-Undang 2003 definisi terorisme di Indonesia belum didefinisikan dengan jelas. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 itu sudah didefinisikan. Jadi definisi tindak pidana terorisme dan definisi terorisme tersendiri. Di mana definisi terorisme di Undang-Undang Nomor 5 2018 yaitu perbuatan ya dengan ancaman kekerasan maupun dengan kekerasan yang menimbulkan suasana teror.
ya, atau Tapi ini menimbulkan teror tidak? Bisa kita ketahui bahwa memang Indonesia ini beragam suku, agama, dan ras berada di dalam Indonesia, tapi tidak bisa dipungkiri data menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Dengan menyerang ulama ini, apakah bisa dibilang ini juga merupakan sebuah bentuk teror? Ya, artinya gini, Pak. Memahami daripada definisi terorisme ini harus utuh, jadi tidak boleh parsial. Jadi kami lanjutkan, Pak, ya, bahwa definisi terorisme itu menurut Undang-Undang Nomor 5 2018, perbuatan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau ancaman yang rasa takut yang meluas atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, kemudian sarana fasilitas publik maupun internasional dengan motif ideologi, politik dan gangguan keamanan. Nah, kemudian definisi tindak pidana terorisme itu Masuk adalah tidak dalam penyerangan ini, masuk tidak dari definisi-definisi yang disampaikan tadi, masuk tidak dalam penyerangan ini? Ada tidak kalau standar menurut yang hemat terpenuhi? kami, Pak, di dalam peristiwa penusukan oleh AA ini terhadap Ustadz Ali Jaber ini adalah belum masuk dalam unsur-unsur pasal yang ada di undang-undang teror itu, Pak. Karena terus terang, Pak, banyak beberapa definisi daripada terorisme itu dan tindak pidana terorisme itu adalah memang dikategorikan orang yang terpapar paham radikal terorisme dan orang yang sudah berhubungan atau dengan organisasi terorisme. Oke. Gitu. Tapi ini kan harus dibuktikan juga tentunya. Iya. Nah, tapi ini menarik juga ini. Iya. Kita ingin dengar tadi ada suara dari Bang Fadlizon bahwa kalau perlu kita buat TGPF, Gabungan Pencari Fakta gitu ya, untuk masalah penyerangan terhadap Syekh Ali Jaber ini. Nanti akan kita minta suaranya dari Pak Edi dan juga mungkin dari Pak Pandra, tapi nanti pemirsa usai jeda berikut. Kami juga akan berbincang nanti tentunya masih bersama Ustadz Tengku Zulkarnain. Sesaat lagi kami kembali. Nah, saya ingin sebelumnya ke Ustadz Tengku Zulkarnain. Dari perbincangan kita tadi, bagaimana respon Anda menilai soal ya ini kalau teror masih harus dibuktikan lebih jauh lagi begitu? Halo? Ya, tampaknya komunikasi kita masih terganggu dengan Ustadz Tengku Zulkarnain. Nah, sekarang saya ingin ke polisi. Pak Pandra. Mbak Tisa. Ya, Pak Pandra, ini tampaknya betul-betul mendapatkan perhatian serius nih dari Bang Fadli, begitu ya, sampai mengatakan kok perlu nih buat TGPF nih, tim gabungan pencari fakta. Ya, baik Mbak. Jadi kami selaku penyidik tentunya kami akan lebih memfokuskan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Tentunya dalam sebagai penyidik dalam penyidikan ini tentu kami mengumpulkan fakta-fakta, data-data, saksi-saksi, kemudian juga segala informasi yang kami dapat, tentunya kami bertanggung jawab untuk segera memberkas perkara ini dan segera kami limpahkan kepada kejaksaan dan juga akan segera dipersidangkan sehingga nantinya akan terang benderang dari apa yang sudah kami upayakan dalam upaya penyidikan ini sehingga nanti akan terang lagi apa yang sudah menjadi amar putusan dari hakim sehingga nanti ada yang menjadi keputusan hukum yang menjadi mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga adanya rasa kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat. Pak, tapi ini harus kita pertegas sekali lagi supaya tidak muncul spekulasi di luar bahwa apakah polisi sudah mengkonfirmasi ada orang yang menyuruhnya, apakah memang ini pure 100% atas inisiatif dia, dan pertanyaan selanjutnya hari ini dilakukan rekonstruksi. Bagaimana sikap dari tersangka ini ketika mengikuti rekonstruksi, Pak? Apa terlihat normal-normal saja? Ya, baik Mbak. Ini yang pertanyaan baik sekali. Jadi ini yang sudah kami dipertanyakan dari sejak awal, apakah sudah ada yang menyuruh dan lain sebagainya. Dia tidak mengatakan tidak, dia memang kesadarannya sendiri. Nah, pada saat rekonstruksi juga demikian. Apa yang dilihat ya pada saat itu, apa yang dia perbuat, dan apa yang dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan terhadap 17 reka adegan rekonstruksi tersebut, dia ikuti dari 2 TKP, baik yang pertama adalah TKP di rumah tersangka dan TKP kedua adalah di Masjid Falahidin tersebut yang berjarak kurang lebih dari rumah tersangka hampir 500 meter. Oke, Pak Pandra, maaf saya potong. Pak Pandra, ketika melakukan rekonstruksi dan sepanjang proses pemeriksaan, apakah tersangka ini terlihat ada mungkin katakanlah penyesalan atau kelihatan ya mukanya standar-standar aja, lempeng-lempeng aja? Ya, seperti itulah yang kita lihat pada saat di tayangan di media. Ya, seperti itulah artinya. Ya, tidak ada artinya apa yang kita bisa saksikan bersama-sama, ya itulah kami. Baik, tampaknya agak sedikit terputus komunikasi kita dengan Pak Pandra. Saya ingin ke Pak Tengku Zul terlebih dahulu. Pak Tengku Zul.
Ya. Polisi terus berupaya untuk melakukan yang terbaik, tapi dari Bang Fadli mengatakan perlu dilakukan TGPF, dan kalau ini dikatakan merupakan aksi radikalisme, aksi terorisme, ataupun aksi ideologi terkait ideologi lainnya, ini kayaknya nggak ada mengarah ke situ begitu tadi dari BNPT, dan juga pun kalaupun ada harus dilakukan pendalaman lebih jauh lagi. Bagaimana Ustadz Tengku Zul menanggapi soal ini? Ya, bagaimana bisa tahu kalau tidak ada keterkaitan dengan paham-paham sekuler atau komunisme atau Islamofobia kalau tidak didalami. Kita lihat kan sekarang kan teror terhadap umat Islam, ulama-ulama itu kan berlanjut terus. Seperti Ustaz Abdul Somad diusir di Bali, Ustaz Khalid Basalama diusir di Jawa Timur, saya dikejar pakai parang dan pakai tombak, itu pakai tulup sampai ke tangga pesawat di Kalimantan dulu awal. Itu kan tidak ada satupun yang diusut oleh polisi. Kemudian bully-bulian itu memaki-maki, memframing bahwa ada ulama yang penebar hoak, penebar kebencian, itu kan terus saja di media. Kominfo diam aja, polisi cybercrime polisi diam saja, seolah-olah dibiarkan saja itu framing anti pemerintah, framing anti Bhinneka Tunggal Ika, penebar kebencian, dan itu tokoh-tokoh Islam semua. Bahkan sekarang ini, bulan ini, majelis ulama itu dibusuk-busukkan habis-habisan. Gara-gara tidak setuju dengan sertifikasi yang akan dilakukan oleh Kemenak melibatkan BNPT. Ini kan harus diselidiki, jangan belum apa-apa sudah nggak ada. Ternyata penusukan Pak Wiranto langsung mengatakan ini terlibat teroris. Sudah 3 bulan diselidiki oleh BNPT dan sebagainya. Saya kan ikut waktu itu di ELC. Oke, baik. Yang ini nggak ada hubungan gitu. Kalau Pak Wiranto kok langsung ada hubungan, langsung dibilang ini terorisme. Sedangkan kalau terhadap tokoh Islam, wah gila, belum ada, nggak ada hubungan, nggak didalami. Kami mintanya didalami. Karena kenyataannya Islam sekarang diteror, orang-orangnya kah, Ustadz Tengku Zul, tapi kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh polisi saat ini, kalau dilihat prosesnya cukup cepat, sudah dilakukan proses rekonstruksi, begitu Pak. Cepat tapi tidak dalam. Cepat aja nggak penting, dalami. Keterkaitan itu didalami. Masa iya orang dengar ceramah apa yang membuat dia bergejolak-gejolak? Paham yang ceramah yang isinya apa? Masa semua ceramah bikin dia bergolak? Kenapa hanya Ali Jabir saja? Baik, ada masukan-masukan dan sedikit kritikan-kritikan dari beberapa narasumber kami. Silakan ditanggapi Pak Pandra, singkat saja, terakhir. Baik, terima kasih. Segala masukan yang tadi Ustadz Tengku Zulkarnain sampaikan tadi, tentunya ini adalah daripada penyidikan, tentunya sudah dilakukan hal yang tadi Ustadz sampaikan, dan tentunya kami tengah berproses secara profesional, dan nanti akan kami sampaikan pada saat sidang nanti, ya sehingga semakin terang, sehingga kami akan mempunyai kepastian hukum. Apa yang Ustadz sampaikan tadi tentu menjadi pemikiran dari beberapa penyidik dalam hal ini sudah tengah dilaksanakan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Pandra atas waktunya. Terima kasih Ustadz Tengku Zulkarnain. Terima kasih juga Pak Edi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Bang Fadlizon, dan kita berharap pemirsa agar peristiwa penikaman terhadap Syekh Ali Jaber ini bisa terungkap apa motif dibalik peristiwa ini sebetulnya. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam 2 Sisi kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.